Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Didi, Anda sendiri menilai bagaimana kemudian proses menjelang Pilkada DKI nanti 2017, ini prosesnya ini akan menjadi sebuah edukasi politik bagi rakyat? Saya kira kita semua harus berkomitmen, semua pasangan. Kalau para calonnya saya rasa punya komitmen yang tinggi untuk menjaga pemilu yang damai. Tapi para pendukung-pendukungnya, mari kita jaga pemilu yang damai. Mari kita lawan potensi SARA, ya itu nggak boleh. Tapi pemilu damai, bagaimana kita ke depan calon-calon ini bisa merangkul masyarakat, merekatkan pemilu ini jadi sarana merekatkan masyarakat Jakarta. Karena suka tidak suka 4 tahun ini banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin maksudnya baik, tapi karena gaya kepemimpinan yang mungkin kurang masih ada kurang-kurang, sehingga banyak kebijakan yang harusnya bisa bagus tapi penuh dengan konflik-konflik yang tidak perlu. Akibatnya tidak bisa konsentrasi fokus pada memimpin dengan optimal. Sebagai contoh, anak muda harus termarginalkan, banyak hal-hal yang bisa dioptimalkan bagi anak muda tapi jadi tidak maksimal, tidak optimal. Oleh karenanya kalau dari saran saya, mari kita dengan pemilu yang bisa merangkul semuanya. Pemimpin ke depan ini siapapun ya yang penantang incumbent lebih bisa merangkul rakyat, kepemimpinan yang jauh dari konflik, dan itu bisa tercermin dari proses kampanye-kampanye maupun persiapan menuju pemilu kada 2017 ini harus diperlihatkan oleh semuanya. Jadi intinya bagaimana pemilu damai, pemilu yang beredukasi tinggi dengan pendidikan politik yang baik, hindari yang namanya benturan-benturan yang tidak perlu. Dan ini tentu para pendukung ini punya peranan yang besar. Jadi boleh mendukung dengan dengan fanatik, tapi harus dengan damai. Ini Pilkada DKI ini sebetulnya kan pemilihan di tingkat daerah, tapi rasanya seperti Pilpres seperti itu. Ini karena memang Pilkada DKI ini bisa menjadi barometer seperti itu untuk kedepannya. Saya kira ya, Pilkada DKI ini karena sorotan yang luar biasa, ini kan pers juga yang punya peran, tapi nggak apa-apa. Karena di ibu kota negara kan berkumpul berbagai anak bangsa di sini ya. Jakarta ini milik seluruh Indonesia kecil kalau saya katakan. Jadi Pilkada DKI ini karena menjadi sorotan nasional yang luar biasa, akan lebih porsinya dari pemilu daerah, tanpa tentu maksudnya membedakan dengan daerah, tapi tanpa artinya bahwa ini lebih penting daerah, tapi bukan itu maksudnya. Tapi pemilu DKI akan menjadi perhatian, sehingga perhatian yang luar biasa ini menjadi contoh pemilu-pemilu lainnya, bahkan untuk 2019 juga menjadi contoh yang baik. Oleh karena kita jaga sebaik-baiknya, kita kawal sebaik-baiknya, sehingga kalau di Jakarta ini bagus akan berimbas ke nasional, bahwa orang Jakarta yang katanya elit, katanya intelek, katanya begitu ya, tapi bisa memberikan contoh bahwa benar demikian gitu, benar bahwa menjaga marwah demokrasi dengan sebaik-baiknya. Apakah kemudian peta politik di DKI Jakarta di tahun 2017 kita lihat ada mungkin orang mengidentikannya ini pertarungan antara Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini kita bisa melihat sebagai cerminan nanti pada saat 2019? Saya sebagai orang partai akan mengatakan bahwa Mas Agus akan fokus membangun Jakarta. Jadi kita nggak berpikir yang lain, bagaimana kita memperbaiki Jakarta, itu yang lebih penting bagi kita. Mungkin kalau pengamat banyak bilang ini cerminan pertarungan 3 kekuatan kingmaker di belakang ini. Saya pikir nggak. Kami Partai Demokrat fokus menawarkan figur dan mempersiapkan figur yang bisa memimpin Jakarta, itu yang jauh lebih penting. Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang bisa mengayomi semuanya, itu saya kira yang paling utama. Ini kader muda seperti itu, para calon tokoh pemimpin muda yang akan berebut suara dari pemilih muda. Ini nantinya terobosannya akan seperti apa sih Pak Didi yang dilakukan? Terobosan ada program-program yang belum bisa kita buka semuanya. Ini kaitan ke seluruh masyarakat Jakarta ya. Tapi intinya adalah bagaimana membangun Jakarta tanpa harus ada yang membangun Jakarta untuk merangkul semuanya, membangun dengan baik, bahwa keberhasilan Jakarta ini bukan keberhasilan pihak-pihak tertentu. Membangun Jakarta ini tidak sekedar membuat Jakarta
sekedar indah saja, mungkin sebagian sungai indah, trotoar indah, tapi lebih dari itu rakyat Jakarta harus sejahtera. Karena data BPS ya, data BPS jelas dalam 4 tahun ini indeks kemiskinan meningkat di Jakarta. Ya, jadi calon gubernur ke depan harus mampu mengatasi hal ini. Bahwa keberhasilan kepemimpinan itu adalah mensejahterakan rakyat. Jadi bagaimana kami berusaha mensejahterakan rakyat, tapi dengan merangkul, merekat masyarakat Jakarta. Jadi keberhasilan itu harus untuk semuanya, untuk siapa saja, untuk rakyat menengah bawah dan rakyat yang sudah sukses sebelumnya harus menikmati juga semuanya. Ini 3 pasangan calon artinya akan ada 2 putaran, sudah pasti seperti itu ya Pak Didi ya? Kalau bisa sih semua akan berjuang 1 putaran kalau bisa, tapi ya kita lihat saja, namanya pasti semua berusaha keras ya, karena 3 calon-calon hebat semua ini, tiap partai berusaha keras. Demokrat akan berusaha sekuatnya, antara lain tadi dengan meyakinkan anak-anak muda Jakarta bahwa ke depan insya Allah karena dipimpin orang muda, orang yang sangat muda, lebih muda dari yang lain, insya Allah anak-anak muda juga akan mendapatkan perhatian yang terbaik. Ya, kita harapkan Pilkada DKI ini bukan hanya sekedar ajang pencitraan ataupun perebutan kekuasaan, tapi memang rakyat Jakarta yang menjadi nomor 1 yang dipikirkan. Seperti itu ya Pak Didi. Baik Pak Didi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Jurnal Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.